tentang kecerdasan yang tadi sudah disampaikan, 3 hal bisa membuat kita menjadi manusia yang betul-betul utuh sesuai dengan apa yang diharapkan, yaitu menjadi manusia cerdas. Oleh karena itu, kita akan berbicara tentang satu kecerdasan dan perantaraannya. Kita akan dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Kak Ridwan. Silakan. Ya, terima kasih Kak Ulan. Adik-adik, Kak Ridwan mau nanya, mungkin nggak kita bisa cerdas tanpa seorang guru? Kalau di sekolah ada siapa yang ngajarin? Guru. Ibu gurunya di mana nih? Kan nggak mungkin sendiri ya. Di mana ibu gurunya? Ada ya. Oke, Di jadi situ ya? Oh, itu ibu guru. jadi salah satu cara kita mendekat kepada Allah Ar-Rasyid adalah menghormati guru kita. Karena kan Allah memberikan ilmunya melalui siapa? Guru, ya. Kan juga tanggal 25 November lalu kan hari guru kan? Iya, Nah, betul. ayo, apa waktu itu yang diberikan kepada guru? Doa. Sebuah Oke. lagu katanya. Sebuah lagu. Jadi kita harus sayang sama guru kita. Yuk pemirsa juga pasti dalam keberhasilan kita, dalam kesuksesan kita saat ini pasti ada peran dari guru-guru kita. Saya ingin hari ini kita mengenang kebaikan guru kita nih. Kalau saya alhamdulillah punya guru namanya Pak Ari Ginanjar yang selalu ngedoain saya, bimbing saya. Juga kan saya juga punya guru-guru dari SD, SMP, SMA sampai kuliah. Ya, para dosen, para ustadz, para ulama. Yuk kita baca Al-Fatihah untuk para guru kita ya. Mudah-mudahan setiap pahalanya mengalir buat guru-guru kita. Ustadz Sofyan juga terima kasih ya. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Sayangi gurunya ya. Gurunya kalau pas lagi ngajar di depan kelas jangan sampai dicuekin. Coba kalau kita dicuekin gimana rasanya? Sedih kan? Coba mungkin ada di antara guru kita yang ketika datang ke sekolah itu sedang sakit anaknya. Sedang sakit istrinya atau suaminya, keluarganya. Tapi tetap datang. Supaya apa? Mengharapkan kita jadi orang yang apa? Cerdas. Terus kalau udah kayak gitu ya guru udah datang nih ke sekolah, ninggalin keluarga, tiba-tiba kita cuekin, gimana perasaannya? Terus begitu kita ngobrol lagi, guru lagi nerangin kita, gimana perasaan gurunya? Sedih kan? Satu saat nanti adik-adik nggak bisa ketemu guru lagi, kan nanti lulus ya kan? Atau juga banyak nggak guru kita yang sudah meninggal dunia? Banyak. Jadi selagi guru kita masih hidup, terus kemudian mereka terus berbagi sama kita, maka kita harus apa? Menghormati, kemudian menyayangi guru, terus mendoakan guru, supaya ilmunya berkah. Ya, kalau mau ujian juga doain gurunya, ya Allah, mau ujian matematika nih, ya Allah mudah-mudahan guru matematikaku kau berkahi, ilmunya bermanfaat dan mengalir pahalanya untuknya. Mau ulangan agama, ya Allah, ulangan agama nih ya Allah. Guruku pernah mengajarkan aku tentangmu, tentang agama. Tolong ya Allah berkahi hidupnya, ampuni segala dosanya dan jadikan ilmu yang diberikan bermanfaat ya Allah. Jadi ilmunya menjadi berkah. Guru ngaji pernah ngajarin, ya Allah jadikan setiap bacaan yang kubaca menjadi pahala untukku ya Allah. Juga menjadi pahala untuk guruku ya Allah. Gitu. Diajarkan ilmu apapun, doakan guru. Ya Allah jadikan. Kayak contoh nih saya nih, aspal yang ku baca menjadi pahala untuk guruku, Pak Ari, dan juga keluarganya, beserta dengan gurunya lagi, Pak Habib Ada, dan seterusnya. Jadi kita terus mendoakan guru-guru kita, supaya hidup kita apa? Tenang dan berkah. Karena Allah itu Ar-Rasyid, maha cerdas. Dan kecerdasan itu diberikan melalui guru-guru kita. Iya. Ustadz ini agak sedikit menyimpang. Artinya ketika kita ziarah atau menengok makam, kita bisa mengambil makna bahwasanya kita menghormati guru, bukan semata-mata kita ingin berkunjung ke makam. Ini kan tanda penghormatan yang memang penghormatan ini nggak boleh dilupakan walaupun gurunya sudah nggak ada ya Ustadz ya. Gimana Ustadz? Baik, memang Rasulullah sendiri kan menganjurkan zuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Jadi berziarah kuburlah untuk mengingat kematian. Kalau kita kaitkan dengan tadi bahwa orang yang cerdas adalah orang yang mengingat kematian, ya maka memang betul. Apalagi zaman sekarang ini, seringkali manusia ini hidup seakan-akan tidak akan mati. Ya, padahal kematian bisa datang kapan saja sehingga mengejar dunia sampai melupakan akhirat. Nah, kalau orang yang kemudian mengejar dunia melupakan akhirat, ini tanda-tanda orang yang tidak cerdas.
atau dengan kata lain mohon maaf bodoh. Ya, menggadaikan yang Jangka pendek? Jangka panjang daripada yang jangka Iya, pendek jangka ya, panjang. dengan dikorbankan dengan hanya yang sesaat saja. Maka tadi mengingat guru apalagi yang sudah meninggal adalah doa daripada yang masih hidup. Iya. Nah, bagaimana guru jasadnya sudah tiada, tetapi bagaimana masih tetap melekat di dalam jiwa kita, ya bagaimana terngiang-ngiang nasihat guru, support dari guru. Saya sendiri beberapa guru yang sudah meninggal itu masih terngiang seakan-akan beliau masih hidup. Ketika mengingatkan, ayo belajar yang benar. Ingat betul kata-kata guru saya ingat. Kalau kamu pengen mendapatkan dunia dan akhirat, cari ilmu. Kata dia, nggak usah cari uang katanya. Cari ilmu, uangnya nanti datang sendiri katanya begitu. Nyusul ya. Nyusul. Dan itu akan satu paket beriringan gitu. Baik, kita interaktif dulu yuk sama adik-adik nih yang sudah siap mikrofonnya. Ada yang mau nanya sama kakak? Silakan. Ya, silakan sayang. Dengan siapa? Rara, Dengan adik Rara, silakan deh Rara. Kak Ridwan mau tanya, siapa aja sih orang yang Allah kehendaki untuk bisa merasakan fitrah al-rasyidnya? Makasih. Makasih deh Rara. Terima kasih. Lucu Teh aja Rara. ya. Nuhun Cantik. pisan. Nuhun pisan. Aya deui, aya deui. Ayo deh. Aduh, mau nanya. Nanti diajak ngomong Sunda nggak bisa nyaut lagi. Siapa saja yang bisa merasakan fitrahnya ar-rasyid? Ayo siapa kira-kira? Yang bisa merasakan fitrahnya sebagai hamba dari yang maha cerdas. Sebenarnya semuanya harusnya bisa merasakan ketika kita belajar. Seperti ini nih, bisa nggak merasakan? Bahwa sesungguhnya Allah ar-rasyid sedang membuat kita jadi semakin cerdas. Kalau orang yang senantiasa mencari ilmu, kenapa Ustaz sukses? Karena sebenarnya dia sedang mendekat kepada Allah ar-rasyid yang maha cerdas. Tapi kalau orang yang malas mencari ilmu, maunya di rumah aja, cicing wae di rumah. Ya kan? Tidur, orang di sekolah tidur. Ngerengkol. Harus ngerengkol, apalagi lagi hujan gitu kan. Bisa nggak merasakan fitrahnya ar-rasyid? Kalau di malas-malesan di rumah, nggak mau belajar, nggak mau sekolah, nggak bisa. Jadi orang-orang yang senantiasa mencari ilmu, senantiasa belajar, maka dia akan mampu merasakan fitrah yang Allah ar-rasyid berikan kepadanya. Jadi hanya orang yang bersemangat untuk belajar yang nanti akan dapat pancarannya ar-rasyid, begitu ya Kak ya. Baik, kita undang pemirsa dulu ya Iya, Kak ya. silakan. Baik pemirsa, kami juga mengundang Anda untuk bisa bertanya dengan guru-guru kami. Silakan di 574-3476. Untuk Anda yang berada di luar Jakarta di 021-574-3478 dan tema kita ar-rasyid. Silakan Anda bertanya dengan tema yang memang sudah kami tentukan. Baik, tadi juga Kakak sampaikan bahwasanya ketika ar-rasyid itu hadir dalam kehidupan kita, maka kita mempunyai atau memiliki energi spirit yang berbeda, begitu Ya. kan? Nah, ketika energi spirit itu hilang, berarti ar-rasyidnya lagi nggak menghampiri, begitu ya? Ya lagi tertutup, fitrah kecerdasannya lagi tertutup. Akhirnya malas belajar, malas cari ilmu, malas baca Quran. Akhirnya kalau kaulan, kalau fitrah ar-rasyidnya sedang muncul, fitrah kecerdasan sedang muncul, kadang-kadang ya kaulan bisa bikin helikopter karena ngelihat capung. Jenius ya? Ya kan? Coba inspirasi helikopter dari ngelihat apa? Capung. Ya kan? Terus tiba-tiba kalau fitrah kecerdasan sedang muncul, ya tiba-tiba menemukan ide-ide yang luar biasa gitu loh. Pernah nggak kayak gitu? Tiba-tiba kamu punya ide brilian gitu, ya? Itu berarti kamu sedang bercahaya tuh fitrah kecerdasannya. Pemirsa juga kan mungkin pernah kan tiba-tiba menemukan ide brilian gitu kan, yang kadang-kadang membuat kita jadi semakin semangat tuh ya. Kitanya aja terheran-heran, kok Terheran, bisa gitu ya? Itu sebenarnya ar-rasyid tuh. Bukan karena kita. Jadi kecerdasan yang kita miliki bukan karena kemampuan kita, kaulah, tapi karena Allah ar-rasyid yang memberikan kecerdasan sama kita. Kalau misalnya Allah matikan kecerdasannya, wassalam sudah. Tiba-tiba memorinya hilang semua. Gimana rasanya? Amnesia. Amnesia. Atau tiba-tiba otaknya dibikin apa gitu loh. Sama Allah ar-rasyid. Ya udah selesai, maka terus bersyukurlah sama Allah sepanjang kita masih diberikan kecerdasan, diberikan otak yang sempurna oleh Allah. Iya, dan anggota tubuh yang lengkap ya.
Mari kita syukuri dan kita maksimalkan penggunaannya. Baik pemirsa, sekali lagi kami undang Anda untuk bisa berinteraksi dengan kami, untuk bisa bertanya tentang Ar-Rasyid yang menjadi perbincangan kita hari ini. Silakan kami undang Anda di 5743476 dan untuk Anda yang berada di luar Jakarta di 0215743478. Sudah ada telepon masuk ya? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, dengan siapa di mana Ibu? Waalaikumsalam. Oh, dari Palembang, nama saya Mariam. Ibu Mariam di Palembang. Silakan pertanyaannya Ya. Bu Mariam. Ya, untuk Ustaz Ustaz Ridwan. Ya, baik Ibu, sebelum Ibu bertanya mungkin volume televisinya bisa dikecilkan supaya Oh, iya, tidak ada iya. gangguan suara di studio kami. Ah, ya. Ya Ustaz. Bisa lebih kecil lagi Bu? Masih terdengar suaranya? Oh, ya. Ini Silakan, Mariam. ya, saya pernah mendengar dari Ustaz. Dia untuk membaca Asmaul Husna, mulai dari Wallahul Lazim kan. Nah itu dari baca sampai habis berapa kali dalam sore atau petang Ustaz? Ya, terima kasih Bu Maria sudah bisa kami tangkap pertanyaannya ya tentang Asmaul Husna tadi ya. Baik, dan kita itu dulu ya Kak Rituannya, kita kumpulkan pertanyaannya. Silakan sekali lagi untuk Anda yang sudah ada di belakang Bu Maria, mungkin sudah siap-siap dengan pertanyaannya. Oh, belum terdengar lagi suara telepon ya. Silakan Kak Rituan dijawab terlebih dahulu. Setelah di segmen 3 ini kita baca surat Al-Asr ya. Iya. Betul itu. Terima kasih Bu Maria, Bung Kito Galo. Jadi dalam hadis, adik-adik juga ya penting ini. Rasulullah bersabda, siapa yang membaca di waktu pagi A'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim 3 kali, kemudian membaca surat Al-Asr 3 ayat terakhir, maka Allah menyerahkan padanya 7.000 malaikat membacakan doa baginya hingga sore kalau pagi ini kita baca. Dan jika dibacanya waktu sore, maka yang mendapat kedudukan seperti itu yakni hingga pagi. Dan kalau mati, mati syahid. Jadi baca ya. Masih ada waktu nggak kita baca surat Al-Hasyr? Kita masih punya waktu ya baca surat Al-Hasyr Kita ya? baca surat Al-Hasyr dulu ya. Iya, Coba boleh. kita, Ustaz, tolong dipandu. Pemirsa, ayo kita baca surat Al-Hasyr seperti yang kita lakukan rutin ya setiap Jumat dan kalau bisa setiap hari. Baik. Kita mulai dengan baca ta'awud 3 kali ya, Kak Ridwan ya. Siap adik-adik semuanya dan pemirsa di rumah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya, ke sana. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim huwar rahmanur rahim huwallahul ladzi la ilaha illahu huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddus Salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir
Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Wa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik kakak, sudah diberi tanda istirahat. Nanti kita teruskan ya setelah sholat al-asr ini. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, kita akan masih kembali dan persiapkan diri kita bersama keluarga untuk bisa berzikir Asmaul Husna bersama. Tetap di Serambi Islami, semua ada di sini. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 23. Semangat Pagi Indonesia, bukan semangat berkarya dan beraktivitas. Laporan langsung perkembangan ekonomi, pembangunan, dan kekayaan wisata tiap daerah. Semua terangkum di sini. Semangat Pagi Indonesia, setiap pagi pukul 7 WIB di saluran Pemersatu Bangsa, TVRI. Betul sekali. Selamat pagi saudara Indonesia. Kabar hangat setiap pagi mengabarkan peristiwa dari berbagai belahan dunia dirangkum dalam Indonesia Pagi. Tengah dan lintas barat Sumatera. Kementerian Dalam Negeri tidak akan membahas tambahan dana bagi partai politik. Sebagian pengungsi korban erupsi Gunung Sinabung. Sejak 2 tahun terakhir masyarakat Indonesia Pagi setiap hari pukul 6 waktu Indonesia Barat di TVRI. Ya, terima kasih pemirsa masih dalam Hikmah Pagi. Mudah-mudahan dengan membaca surat Al-Hasyr hati kita menjadi lebih tenang dan kita lebih mengetahui bahwasanya apa yang sudah Allah berikan akan dinikmati oleh kita dan sebetulnya kita juga yang harus memberikan sesuatu yang terbaik atas nikmat yang sudah Allah berikan ya. Baik pemirsa, sebelum kita membacakan surat, maksud kami sebelum kita berzikir Asmaul Husna, ada yang akan disampaikan kembali tentang Al-Hasyr, silakan kakak. Ustaz, izin sambil berdiri ya. Silakan. Adik-adik, hafal tidak surat Al-Hasyr tadi? Alhamdulillah. Jadi subhanallah pemirsa, ini adik-adik yang dari SMP 44 ini setiap hari membaca Asmaul Husna. Sudah jadi kebiasaan ya? Sehari berapa kali? 2 kali. Jadi pertama pagi, kedua siang. Subhanallah. Teruskan ya. Salam sama Pak Yusuf, sama Pak Kepala Sekolah ya. Teruskan
Dulu Kariton pernah juga datang ke SMP 44, ya. Teruskan zikir Asmaul Husna-nya, dan juga pemirsa kalau bisa nih, ya, yang mungkin para guru nonton, ya, kepala sekolah, ajarkan anak-anak kita Asmaul Husna. Insya Allah mereka akan jadi anak yang baik dan soleh. Ya, juga kalau bisa setiap masjid tiada hari tanpa zikir Asmaul Husna. Jadi beberapa masjid sudah mulai, beberapa sekolah juga terus bergulir. Di SMA 2 Serang juga, ya, kemudian di Aceh 15.000 pelajar sudah hafal Asmaul Husna. Kita akan terus sebarkan Asmaul Husna ini supaya semua orang di Indonesia menghafal, memahami, dan kemudian mengamalkan Asmaul Husna. Kalau sudah hafal, insya Allah hati tentram tidak? Pada saat zikir Asmaul Husna apa yang dirasakan? Tenang tidak? Bahagia tidak? Bahagia. Dan ini sesungguhnya adalah cara kita meningkatkan kecerdasan spiritual kita. Ya, jadi kalau mau cerdas secara spiritual, maka setiap hari zikir Asmaul Husna. Nah, hari ini kita akan kembali berzikir Asmaul Husna, ya. Tadi setelah membaca surat Al-Hasr juga, kalau bisa tiap hari dibaca, tiada hari tanpa membaca surat Al-Hasr. Karena dalam surat Al-Hasr itu dijelaskan tentang Asmaul Husna. Ya, ini nama-nama Allah yang maha indah. Ya, kalau kita disebut namanya senang apa enggak? Misalnya kita disebut namanya dengan lembut sama orang, senang apa enggak? Dipanggil-panggil namanya terus berulang-ulang sama guru, senang apa enggak? Disebut-sebut terus namanya sama guru, senang apa enggak? Apalagi kalau kita terus menyebut nama Allah, kira-kira Allah senang apa enggak? Kalau Allah sudah senang, gimana hidup kita? Senang juga. Bahagia enggak kira-kira hidup kita? Sukses tidak kira-kira hidup kita? Jadi kalau mau sukses harus gimana? Zikir Asmaul Husna, pahami, kemudian amalkan. Satu nama Ar-Rasyid saja diamalkan. Sehingga kita terus belajar, terus mencari ilmu, menghormati guru, menyayangi guru, mendoakan guru, belajar lagi, semangat. Maka insya Allah akan sukses dan bahagia. Nah, sekarang kita akan zikir Asmaul Husna. Pemirsa sudah siap? Sudah siap? Siapkan hatinya, karena kita akan memanggil nama Allah, nama yang menghidupkan kita. Nama yang membuat kita bisa melihat, nama yang membuat kita bisa sekolah, bisa bekerja, bisa jadi pengusaha, bisa jadi menteri, bisa jadi presiden, bisa jadi anggota dewan, bisa menjadi guru, bisa menjadi apapun, semuanya karena Allah. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak mungkin kita bisa menjadi seperti hari ini. Maka mari hari ini kita panggil namanya dengan sepenuh hati kita, dengan sepenuh jiwa kita. Setiap satu nama dijaga oleh ribuan malaikat. Bayangkan Allah menatap kita, melihat kita, mendengar kita. Setiap kita menyebut namanya. Dan Ia sayang sekali kepada kita. Cinta sekali kepada kita. Mari kita istighfar sebelum kita mulai. Kita bersihkan hati kita. Karena kita akan memanggil nama Allah Al-Qudus yang Maha Suci. Astaghfirullahalazim. 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 Baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salawat untuk Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kau yang Maha Pengasih, Kau yang Maha Penyayang ya Rabb. Kau yang Maha Suci, Kau yang Maha Damai. Kau yang Maha Perkasa, Kau yang Maha memiliki kebesaran, Kau yang Maha Mencipta, yang Maha Menata, yang Maha Melukiskan, membentuk rupa, yang Maha Pengampun, yang Maha memberikan rizki, yang Maha membuka hati, yang Maha berilmu, yang Maha meluaskan, yang Maha mengangkat, yang Maha memeningkan, yang Maha mendengar, yang Maha melihat, yang Maha menilai,
maha adil, maha lembut. Kau yang maha santun, yang maha agung, yang maha pengampun, yang maha bersyukur, yang maha tinggi, yang maha besar, yang maha menjaga, maha memelihara, yang maha berhitung, yang maha mulia Engkau ya Allah, yang maha membaca rahasia hati, maha mengabulkan doa, maha luas, yang maha bijaksana, yang maha menyejukkan, maha membangkitkan, menyaksikan, yang maha benar, yang maha kuat, memberikan kekuatan. Kau yang maha terpuji, yang maha berhitung, yang maha menghidupkan. Kau yang maha mematikan, yang maha hidup. Kau yang maha tunggal, ahad, ya, Kau yang maha tempat kami bergantung. Kau yang maha awal, yang maha akhir, yang maha nyata, yang maha goib. Kau yang maha penerima taubat, ya Tawab, ya Muntakim, ya Afu, ya Ra'u. Kau yang maha memancarkan kasih sayang. Engkau Raja langit bumi, penggenggam alam semesta, pemilik keagungan dan kemuliaan. Kau yang maha mengumpulkan, kumpulkan kami di surgamu ya Jami. Kau yang maha kaya, cegah kami untuk berbuat maksiat. Jadikan kami hamba yang bermanfaat, berikan kami cahaya ya Nur. Kau yang maha memberikan petunjuk, Kau yang maha indah, Kau yang maha kekal, Kau yang maha mewariskan, Kau yang maha cerdas, Kau yang maha sabar. Mari kita semuanya berdoa. Kita rundukkan hati kita di hadapan Allah yang menyaksikan kita. Allah, ini kami hamba-Mu yang berlumur dengan dosa, penuh dengan maksiat. Hari ini kembali kami memanggil nama-Mu, menyebut nama-Mu. Terima ya Allah. Jadikan setiap satu nama menjadi penggugur dosa-dosa kami. Jadikan setiap langkah menjadi penggugur maksiat-maksiat kami ya Rob. Allah, kami bodoh tanpa ilmu dari-Mu, karena sesungguhnya hanya Engkau yang maha cerdas. Kami tak punya apa-apa kecuali yang Kau berikan ya Rob. Allah, sayangi kami, sayangi guru-guru kami yang telah mengajarkan ilmu ini kepada kami, yang membuat kami bisa seperti ini ya Rob. Sayangi orang tua kami, sayangi ya Allah adik-adik kami yang berkumpul di studio ini, para pemirsa TVRI. Rahmati ya Allah, karuniakan cinta kepadamu, berikan magfirah-Mu ya Rob. Rahmati keluarganya, cintai ya Allah, dan kelak masukkan ke dalam surga-Mu. Ya Allah, bimbing kami untuk terus menuju jalan-Mu. Jangan biarkan kami tersesat dalam gelapnya malam. Jangan biarkan kami tersesat dalam gelap gulitanya kehidupan. Berikan kami cahaya ya Nur. Bimbing tangan kami, bimbing langkah kami, bimbing pandangan mata kami, bimbing lisan kami, bimbing hati kami, bimbing pikiran kami ya Rob. Ya Allah, balas guru kami, orang-orang yang telah berbuat baik kepada kami, orang-orang yang pernah mengajarkan ilmu kepada kami. Balas dengan surga-Mu ya Rob.
Balas dengan cinta-Mu ya Allah. Ya Allah, berikan kami kesempatan untuk senantiasa mengabdi kepadamu. Dalam setiap langkah kehidupan kami, jangan biarkan kami tersesat lagi ya Allah. Jangan biarkan kami berbuat ingkar lagi ya Allah. Allah, kami tahu Kau menatap kami. Kami tahu Kau melihat kami. Kabulkan doa kami, wahai yang maha mengabulkan doa. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa yang disayangi Allah, yang dicintai Allah, terus baca Asmaul Husna setiap hari. Setiap keluarga harus ada yang hafal Asmaul Husna. Setiap sekolah harus ada yang hafal Asmaul Husna. Terima kasih pemirsa. Maaf lahir batin. Kita berjumpa lagi insya Allah setiap Jumat. Saling mendoakan dan saling memberikan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Terima kasih Kak Ridwan. Ustadz terima kasih, juga adik-adik terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan pagi ini berkah dengan Asmaul Husna ya. Pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih juga atas perhatian Anda. Kami yang seluruh yang bertugas hari ini mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan, dan insya Allah kita bisa berjumpa kembali di Jumat pekan depan yang lebih berkah lagi. Terima kasih, sampai jumpa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.